Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan Hibatullah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai hasil kerja tugas proyek saya. Nah, tugas proyek ini saya mengambil kasus yaitu pusat oleh-oleh khas Pangandaran dengan judul Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Toko Pusat Oleh-oleh Khas Pangandaran berbasis website. Nah, latar belakang dari ini adalah toko oleh-oleh Pangandaran adalah unit dagang yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman khas Pangandaran. Dengan banyak produk yang disediakan, dibutuhkan buku besar yang digunakan untuk mencatat nama produk dan harganya, serta buku besar transaksi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan. Nah, dengan cara pencatatan tersebut, karyawan harus melabeli harga setiap produk. Selain itu, pembuatan pada akhir bulan mengalami kesulitan karena harus merekap semua transaksi penjualan yang dicatat pada buku besar. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan waktu yang digunakan untuk membuat laporan menjadi kurang efektif dan efisien. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dirancanglah suatu sistem penjualan yang terkomputerisasi untuk mempermudah toko oleh-oleh khas Pangandaran mengelola data produk dan transaksinya. Adapun tujuan dari hal itu yaitu merancang aplikasi kasir yang mendukung kinerja toko oleh-oleh khas Pangandaran. Nah, agar dapat bersaing dengan lawan bisnis dan dituangkan dalam penulisan tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Toko Pusat Oleh-oleh Khas Pangandaran. Nah, dari latar belakang tersebut, saya pun melakukan analisis data mulai dari mencari manfaatnya, tujuannya, dan yang pertama analisisnya di sini saya juga melakukan perancangan sistem, yaitu analisis kebutuhan bisnis, kebutuhan user, kemudian kebutuhan fungsional juga, yang mana fungsional ini adalah hal-hal yang harus ada pada website yang kita buat. Nah, kemudian non fungsional juga, lalu ke topik poin-poin yang menjadi utamanya. Nah, di sini saya melakukan analisa di mana data yang dibutuhkan untuk membuat website ini adalah data karyawan, data oleh-oleh, dan data transaksi. Nah, kemudian contoh isian datanya adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di database. Nah, ini adalah ERD-nya. ER diagramnya seperti ini. Jadi ada sebuah transaksi di sini, yaitu penjualan, untuk menghubungkan atau merelasikan antara transaksi dan oleh-oleh. Kemudian ada skema relasinya. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah implementasi DDL. Nanti akan dijelaskan di database. Nah, ini DML-nya. Proses insert yaitu memasukkan data ke dalam database, ya. Kemudian delete yaitu menghapus. Di sini query-nya adalah delete from dan lain-lain. Kemudian update yaitu untuk melakukan updating data ataupun mengedit seperti itu. Lalu ada select untuk menampilkan, where yaitu untuk menampilkan juga dengan syarat tertentu, where like sama demikian, lalu order by, lalu agregasi. Nah, agregasi ini ada banyak, ada sum, average, dan lain-lain. Oke, lalu join. Di sini nanti juga saya menggunakan join, yaitu inner join. Lalu ada group by, subquery, dan trigger tentunya pasti. Nah, ini interface sederhananya. Nah, sekarang kita masuk ke database. Ya, ini adalah
tampilan dari database oleh-oleh. Ya, di sini sudah ada 3 tabel, yaitu karyawan, oleh-oleh, dan transaksi. Nah, di sini untuk yang pertama akan melihat isi dari karyawan. Oke, nah di sini ada ID karyawan dan nama, atributnya atau strukturnya adalah seperti ini. ID karyawan menggunakan tipe data integer, namanya menggunakan varchar. Lalu di sini ID karyawan sebagai primary key. Selanjutnya ada oleh-oleh, yaitu data barangnya di sini sudah terisi. Ada ID oleh, ada nama oleh, stok, dan harga. Nah, nanti stok ini akan berubah sesuai dengan transaksi, yaitu menggunakan trigger. Nah, ini adalah strukturnya, yaitu ID oleh sebagai primary key, lalu ada nama oleh, stok, dan harga. Masuk ke transaksi. Nah, di transaksi ini strukturnya adalah kita akan mengambil ID karyawan dan ID oleh, yaitu sebagai data oleh-oleh, dan data karyawannya ini untuk mengetahui siapa atau yang melayani ketika proses transaksi dilakukan. Jadi benar-benar tercatat semuanya. Oke, di sini menggunakan trigger. Ya, ini adalah triggernya, yaitu ketika transaksi dilakukan ya, maka stok yang ada di oleh-oleh atau data barang akan berkurang. Jadi di sini di minus, dikurangi oleh banyaknya item. Banyaknya item ini adalah quantity dari ketika kita melakukan pembelian, begitu. Nah, ini untuk database-nya. Lalu selanjutnya adalah relasinya. Ya, di sini terlihat relasinya adalah oleh-oleh dan karyawan masuk ke dalam transaksi. Oke. Nah, demikian. Sekarang langsung pendemoan aplikasinya. Nah, di sini masuk ke localhost index.php-nya. Nah, ini adalah indeksnya. Di sini kita langsung diarahkan ke halaman untuk melakukan transaksi baru. Nah, untuk implementasinya sebenarnya di sini menggunakan ini ya, barcode seperti gitu. Jadi ketika kita di scanner langsung masuk ke sini data barangnya. Nah, karena ini manual, kita masukkan saja. Di sini sudah saya siapkan ID transaksinya. Masuk ke sini, lalu ID karyawan. Masuk ke sini. Oh ya, sebelum ke situ kita review dulu semuanya. Oke, di sini ada transaksi baru. Lalu ada karyawan. Ada menu pencariannya. Ada informasinya juga. Ada tanggal. Ada edit, hapus, dan tambah. Lalu ada data barang. Juga sama, di sini ada pencarian, edit, hapus, dan tambah. Di sini ada informasi juga jenis barang tersedia. Jadi ini tuh maksudnya jumlah variasi barangnya. Ya, di sini ada 20 barang yang berbeda maksudnya. Lalu ada stok. Nah, stok ini adalah keseluruhan dari ini. Oke, nah sekarang lanjut ke data transaksi. Nah, di transaksi ini kita tidak bisa melakukan edit maupun hapus karena data transaksi ini sangat penting gitu ya. Jadi tidak boleh dihilangkan ataupun dirubah-rubah. Lalu ada laporan. Ya, di sini laporan kita akan memasukkan tanggalnya dari tanggal berapa sampai berapa. Ketika direkap nanti akan muncul data-datanya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke menu home, yaitu kita akan membuat transaksi baru. Di sini menggunakan ini ya, ID barangnya kita lihat dulu. Oke, di sini saya menggunakan ID barang 015. 015 di sininya 50. Kita lihat fungsi agregasinya. Ke sini. Lalu ini ID transaksinya. ID karyawannya masukkan juga. ID barang. Oke, nah ini banyak itemnya. Kita beli satu saja. Harganya berapa tadi? 4.500. Kita bayar pakai uang 5.000. Kembaliannya 500. Tanggalnya kita masukkan tanggal 3 Januari tambah. Nah, di sini saya menggunakan JavaScript untuk menampilkan notifikasi bahwa data ini telah berhasil ditambahkan. Oke, nah sudah masuk. Kita lihat query-nya di sini, index. Oke, nah di sini ya, ketika kita menambahkan data, nah ini di sini. Pertama kita mendeklarasikan dulu nama-nama variabelnya. Nah, di sini nanti ketika tombol submit ditekan gitu ya. Tambah data gitu ya, maksudnya tambah submit. Nanti data ini akan mengirimkan sinyal ke sini. Transaksi conf gitu ya. Nah, di sini fungsinya atau query-nya ada di sini semua. Kita lihat di folder transaksi, lalu transaksi konfigurasi. Nah, di sini. Di sini ketika kita menambahkan data, query-nya adalah insert into transaksi. Yaitu kita akan menambahkan memasukkan data ke dalam transaksi. Value-nya adalah ini. ID transaksi, ID karyawan, ID oleh, banyak item, total harga, bayar, kembalian, dan tanggal transaksi. Itu. Oke. Sekarang kembali lagi. Kita lihat transaksinya. Iya, di sini ya. Tanggal 3. Oke. Berarti berhasil. Sekarang kita lihat data barangnya. Nah, data barangnya juga berkurang. Oke, nah ini yang tadinya 50 jadi 49. Ya, itu dia untuk fungsi insert into, yaitu fungsi insert menambah data. Lalu kita ke data karyawan. Di sini saya tidak akan mempraktekkan semuanya sekaligus. Yang penting fungsi-fungsinya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan fitur pencarian. Oke, nah di sini pencariannya, query-nya adalah di sini. Oke, data apa ini? Oh, data karyawan. Kita lihat masuk ke karyawan. Iya, di sini. Nah, ketika tombol cari ditekan di sini akan disimpan ke variabel keyword. Oke. Nah, nanti keyword ini akan masuk ke sini. Akan digunakan metode post, yaitu kita akan mengirimkan ini ke dalam cari. Nah, cari ini adalah berada di karyawan.konfigurasi. Jadi kita lihat di sini. Nah, function cari. Nah, kita di sini mengambil keyword lalu memasukkannya.
dengan menggunakan select from where, yaitu where-nya adalah kita bisa mencari berdasarkan ID karyawan, like gitu ya, ataupun juga namanya. Oke. Nah, di sini kita coba pakai nama saja. Hamizan misalnya. Tekan cari. Nah, akan muncul Hamizan. Oke. Selanjutnya menggunakan ID. Copy saja. Copy, cari. Ya, Hamizan. Ini untuk keyword pencarian. Lalu selanjutnya tambah data tadi sudah ke data barang. Nah, di data barang juga sama, kita bisa melakukan pencarian jambal misalnya. Nah, di sini. Jadi kata kunci atau kata yang dimasukkan dengan jambal akan muncul di sini. Oke. Nah, sekarang saya coba ini menggunakan fitur edit. Sini edit. Oke. Nah, stok yang 19 kita buat jadi 20. Simpan. Data berhasil diubah. Kayak 20. Seperti itu ya. Sekarang coba tambahkan data. ID barangnya meneruskan saja. Tambah data. Masuk ke sini. Misalkan ini ya, ikan asin teri, stoknya 12, harganya 21.000. Tambah ya, data gagal, berarti ini adalah karena kita menggunakan kode barang yang sama. Sekarang coba lagi. 1 ikan teri asin, stoknya 21.000. Tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Jadi perlu diketahui jangan sampai menggunakan kode yang sama atau ID barang yang sama. Nah, sekarang kita coba hapus. Nah, sebelumnya sini ketika ini diarahkan, nah yang di sini muncul ya, set hapus, oke. Data berhasil dihapus. Ya, sudah hilang. Itu adalah fungsi untuk menghapus. Lalu fungsi di sini kita akan menggunakan agregasi untuk menampilkan jenis barang yang tersedia. Masuk ke kodenya, masuk ke apa ya? Data barang. Nah, di sini. Oke, menggunakan fungsi count untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia. Query-nya seperti apa? Query-nya adalah ini. Select count from oleh-oleh. Jadi kita akan mencari atau menghitung banyaknya data yang ada di tabel oleh-oleh. Ini adalah fungsi count. Lalu agregasinya yaitu mencari total stok. Jadi jumlah keseluruhan akan kita hitung, yaitu 20 tambah 20 tambah 22. Nah, menggunakan fungsi sum. Oke. Selanjutnya ke menu data transaksi. Nah, di sini juga sama, kita hanya bisa melakukan pencarian. Di sini kita bisa juga melakukan pencarian menggunakan nama Hamizan. Nah, jadi nama karyawan yang melayani transaksi adalah Hamizan. Berarti di sini ada 2 ya. Lalu kita cari coba menggunakan Saleh. Nah, di sini Saleh transaksinya adalah seperti ini. Oke, mantap. Langsung ke laporan.
Nah, di sini ya yang paling kita gunakan. Di laporan ini kita menggunakan atau memasukkan tanggal dari, silakan masukkan tanggal dari bulan bulan 1 Desember sampai akhir Desember. Nah, di sini berarti 1 bulan ya. Dan ini adalah pemasukan kotor, yaitu keseluruhannya dari Desember, Januari, Februari, pokoknya semuanya. Lalu di sini ada aktivitas transaksi, yaitu menghitung jumlah transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Dan ini juga sama, menghitung jumlah produk yang terjual. Nah, jika kita melakukan rekap, nanti di sini akan berubah berdasarkan tanggal yang ada di sini. Kita coba rekap. Nah, oke, berubah dan datanya muncul di sini. Nah, di sini saya menggunakan untuk tanggal ini menggunakan Between, dan untuk menampilkan data transaksi menggunakan Inner Join. Nah, bagaimana query-nya? Query-nya adalah seperti berikut. Oke, di laporan ini adalah untuk Inner Join, yaitu kita akan mengambil nama oleh dari tabel oleh. Nah, di sini menggunakan Inner Join. Lalu untuk menampilkan tanggal ini, rekapan, yaitu menggunakan Between, di mana kita akan menginisialisasi atau membuat variabel baru, itu date 1 untuk isian dari, lalu sampainya di sini tanggal keduanya itu menggunakan date 2. Nah, ketika di submit akan masuk ke sini. Oke, nah jika gitu ya, ketika date 1 dan date 2, maka jika ininya dimasukkan, maka menampilkan perintah, yaitu berdasarkan rank data. Nah, di sini select, menampilkannya sama, kita menggunakan Inner Join, tapi ada tambahan, yaitu where tanggal transaksi between date 1 and date 2. Jadi kita akan menggunakan kondisi di mana kita ingin menampilkan data berdasarkan tanggal transaksi di antara tanggal ini dan tanggal ini. Nah, nanti akan muncul begitu. Lalu selanjutnya adalah saya juga menggunakan sum seperti demikian juga. Itu akan menghitung jumlah transaksi berdasarkan tanggalnya. Oke, begitu. Nah, jika tidak diisi, yaitu if, else. Jika tidak diisi berarti kita akan menampilkan data secara keseluruhan. Begitu. Nah, oke. Itu untuk Between dan Inner Join. Nah, di sini ada function atau ada query-query lain, yaitu menghitung penghasilan, yaitu dengan sum kita akan menghitung total harganya yang berada di transaksi dengan menginisialisasinya menjadi hasil. Nah, di sini kita menampilkannya, ya, di sini hasil. Ini menggunakan as semua atau alias gitu ya. Lalu total harga dan lain-lain. Oke. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.